78. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinash shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat mana? Bismillahirrahmanirrahim. Faidha qana'tani. Faidha qana'ta nangko nalikane neriman sira. Maksudnya ridho sira. Fisanati ing dalam setahun biqamisin kelawan baju kurung. Coba baju kurung khasnin kang kasar. Wa fil yaumi dalam sedino wa lailati lan wengi biraghifaini kelawan roti loro minal khashkari saking gandum atau saking roti kang kasar. Wa tarok talan ninggal sira at-taladzuza ing enak-enakan bi atyabil udumi kelawan luwih baguse lawuh udum lauk pauk. Lam yu'awizka mongko ora ngapesaken, ora ngrepotaken ka ing sira minal halali saking pondo halal apa ma perkara yakfika kang nyukupi apa ma ka ing sira. Wal halalu utahi perkara halal iku kathirun kang akeh. Kalau kamu mau hidup sederhana ya, hidup ya dengan pakaian sederhana, makanan sederhana, maka kamu tidak akan kesulitan cari makanan halal. Artinya harta halal itu banyak ya. Jangan ikut-ikut orang-orang bodoh mengatakan bahwa yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Sesungguhnya tidak. Yang haram itu ya memang gampang, tapi yang halal itu tidak sulit. Kalau memang standarnya itu sederhana. Kalau kamu mau makan sederhana, sepenting mangan ya iwak tempe, iwak terong. Kalau kamu makananmu sederhana, pakaian ya sudah secukupnya, sarung, watimor ya. Kalau kamu hidup sederhana, kamu tidak akan kesulitan mencari makanan yang halal. Makanan halal itu menjadi sulit kalau kamu inginnya yang mewah. Kalau kamu maunya yang enak-enak, rokoknya Cisamsu, pagi sate gulai. Lah kalau hidupmu seperti itu, pasti sulit cari yang halal. Kalau kamu membiasakan hidup mewah, tentu sulit cari makanan halal. Karena halal dalam ukuran mewah itu tidak gampang. Tetapi kalau kamu neriman, sing penting makan walaupun itu makanan sederhana, pakaian sederhana. Kalau kamu menerima hidup sederhana, kamu tidak akan kesulitan. Perkara halal ini banyak. Artinya pekerjaan halal masih cukup ya. Pekerjaan halal ya kamu mungkin bekerja apapun itu masih bisa mencukupi kebutuhanmu, asalkan kamu hidup sederhana. Tetapi kalau kamu inginnya hidup mewah, kamu kepingin seperti yang di TV-TV, glamor, nah itu membuatmu akan menjadi pencuri. Kamu akan sulit hidup sederhana sehingga kamu harus mencuri atau korupsi. Kalau kamu hidupmu sederhana, kamu tidak usah korupsi, cukup makan seadanya, kamu sudah cukup. Di pondok ini kalau kamu mau neriman makan seadanya di dapur, pakaian seadanya, kamu nggak akan mencuri. Tapi kalau kamu ingin standarnya lebih tinggi, nyate, gulai, soto,
rokok Cisamsu, ya pasti kamu nyolong ya. Itu pasti. Jadi yang harus dirubah itu gaya hidupmu. Kalau gaya hidupmu itu sederhana, kamu tidak perlu sepeda motor, tidak perlu handphone yang bagus, cukup apa yang kamu dapat hari ini cukup ya. Makan seadanya itu cukup, kamu tidak akan jatuh kepada haram. Tapi kalau kamu berusaha hidup ini aneh-aneh, ya kamu akan jadi pencuri ya. Itu berbahaya. Walaisa ora ono iku alaika ing atase sira apa anta tayaqana yen to ngiyakinaken sira bahwa tinal umuri ing pira-pira jerone perkara. Bal alaika bal iku tetep ing atase sira antah tarizau ta yen to ngrekso sira mimma sanging perkara tak lamu kang weruh sira annahu mal iku haramun haram ya. Kamu cuma harus waspada ya. Tidak harus terlalu jelimet. Yang penting kamu tidak tahu itu jelas-jelas haram ya. Jadi yang harus kamu hindari itu hal yang pasti haram. Mencuri itu haram, khomer itu haram ya. Kalau soal hal yang tersembunyi itu tidak harus diteliti mendetail. Umpamanya kamu makan di warung, itu ayamnya dari mana, tidak usah diurus. Itu terlalu berlebihan. Tapi kamu harus yakin bahwa itu halal. Apa yang kamu ambil itu halal, itu cukup. Kamu yakin tidak ragu bahwa itu halal. Au tadzunna nyono sira anastimal iku haramun haram, dzonnan kelawan nyono kang kuat, hasola kang hasil apa dzon min alamatin saking tondo najizatin kang pertelo, makrunatin kang den barengi bil mali kelawan bondo. Atau kamu jangan mengambil sesuatu yang indikasinya haram ya. Harta yang jelas haram atau terindikasi haram ya. Indikasi haram atau syubhat ya. Itu harus dijauhi. Amal maklumu anapun utai perkara kang den weruhi, maksudnya jelas halal atau jelas haram, iku fadhahirun mongko iku pertelo, itu sudah jelas. Kalau jelas halal ya halal, haram ya haram ya, itu jelas. Tapi wa amal maznunu anapun te perkara kang den napa niku den kira, maznunu sesuatu yang diduga, bi alamatin kelawan tondo dengan indikasi, bahwa mongko utawi al-madhnun iku malus sultani bondone rojo. Harta dari pemerintah itu diduga, patut diduga haram. Tetapi tidak mesti haram, diduga. Karena kan pemerintahan itu banyak korupsinya. Wa umalihi lan pira-pira pegawene sultan ya. Pejabat-pejabat ini kan banyak orang yang zalim. Itu pada zaman dulu, zaman ini ya apalagi. Imam Ghazali mengindikasikan harta pemerintah itu sudah terduga, tidak jelas, terduga haram. Maksudnya terduga campur haram. Karena dia ada kezaliman-kezaliman. Ya memang tidak jelas, makanya tidak harus dijauhi. Tapi kalau dijauhi lebih bagus. Makanya orang dahulu seperti ayah saya umpamanya. Ayah saya ini kan gak mau jadi pegawai negeri. Ayah saya itu menghindari dan meminta saya gak boleh jadi pegawai negeri. Ya karena menurut beliau harta pemerintah ini tidak haram, tapi terduga atau apa namanya, istilahnya itu meragukan, syubhat ya. Sebab pemerintah ini atau pejabat pemerintah ini ada hal-hal yang cenderung campur kezaliman.
Wa maluman lan bonone wong la kasba kang ora ana penggawean iku maujud lahu keduwe man illa minan niyahati angin saking nangisi mayit. Profesinya itu haram, seperti nangisi jenazah. Ada orang itu yang pekerjaannya begitu. Jadi mitos kalau mayat itu ditangis-tangisi menurut mitosnya orang jahiliyah. Kalau mayat ini banyak yang nangisi itu maka dia itu menjadi baik gitu ya. Tapi itu cuma mitos ya. Itu mitos sehingga ada orang yang bekerja sebagai tukang nangis. Nah tukang nangis si mayat ini kan pekerjaan haram. Orang yang maksudnya itu contoh niyahah. Ya kalau sekarang ini pekerjaannya apa? Ya yang haram lah, pekerjaan apa itu? Pekerjaan sebagai apa? Orang yang memang kerjaannya itu haram. Penipu mamanya. Lah harta yang kita dapat dari dia itu kan meragukan. Mungkin dari hal yang haram. Qat'an kalawan pasti beliau. Au bai'il khamri utawa adul khamr. Atau dia itu pekerjaannya jual beli khamr dan sejenisnya, jual togel. Awil riba utawa riba. Awil mazamiri utawa piro-piro alat musik. Mazmar itu ya terumpet, suling. Wa ghairu dzalika nan liyane mengkono mazamir min alatil lahwi saking piro-piro alat lelahan, alat musik al muharramati kang den haramaken. Fa in alim ta'lamun warusira anna aktsara malihi sedune luwe akeh bondone wong iku haramun haram. Qat'an kelawan pasti fama mongko di perkara tak khudu kang ngalap sirahu ikma minjati sanging tangane man wa in amka senajan kongang opa yakuna yen ton ono pemal iku halalan halal nadiron kang longko fawa temal iku haramun haram liano kono sudene haram iku al ghalibu kang keraprah ala dhonni ing atase penyono. Jadi seperti orang yang pekerjaannya itu haram, penjudi, penjual minuman keras atau apalagi. Kalau memang itu dia kerjanya hanya itu, sehingga sangat mungkin kemungkinan besar harta yang diberikan itu harta hasil perbuatan haram, maka itu termasuk syubhat yang cenderung haram. Kecuali kalau orang itu hartanya itu macam-macam, ya penjual togel sekaligus petani, nah, maka dia mungkin 50-50. Kalau yang begitu itu boleh Mas ya, syubhat. Tetapi kalau orang itu pekerjaannya memang murni haram, pengusaha apa diskotik atau ya miras. Kalau hartanya itu murni haram, maka kita mendapatkan dari dia juga haram. Karena yakin atau dzon harta itu pasti dari haram. Wa qad dzakarna lan tamus nutur ingsun madakhil syubhati ing pira-pira nggon mlebune syubhat wal halal lan halal wal haram lan haram fi kitabin ing dalam kitab mufradin kang den ijikaken. Maksudnya kitab tersendiri min kutubi Ihya'i Ulumiddin saking biro-biro kitab Ihya' Ulumiddin. Fa alaika mongko netepane sira bitolabi kelawan nyuprih mengkono niku wau menyuprih mengkono kitab halal wal haram. Itu sudah dijelaskan secara lebar di kitab halal haram di dalam kitab Ihya'. Makanya kamu jangan ragu-ragu kalau kamu ingin tahu ya belajar kitab Ihya. Kemarin kita kan sudah melewati bab itu ya, juz 2 kitab halal dan haram. Sudah cukup diulas oleh Imam Ghazali tentang bagaimana
ciri-ciri harta halal, harta haram, dan syubhat. Hendaknya kamu ambil dari sana. Falika moko netepono sira bitolabihi kelan nyuprih mengkono kitab halal wal haram. Hendaknya kamu belajar itu ya. Kitab Bidayah ini kan cuplian dari kitab Ihya. Kalau kamu kepingin lebih faham, lihat dalam kitab Ihya tentang halal dan haram. Fa inna ma'rifatal halali sedune ngawuri perkara halal wa talabi lan nyupri halal iku fardhun fardhu ala kulli muslimin ing atase saben wong Islam kasolawatil khamsi kaya salat 5 waktu. Bekerja mencari harta halal itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya mencari harta yang halal, seperti sholat 5 waktu. Jadi hendaknya kamu berusaha bekerja yang benar ya. Kamu bekerja ya, mencari harta halal itu fardu ya. Jadi sholat itu juga wajib, tetapi cari biaya hidup, mencari kecukupan keluarga supaya anaknya tidak terlantar ya, menafkahi istri, itu semua wajib ya. Itu wajib. Tolabul halal itu jihad ya. Dalam sebuah hadis disebutkan tolabul halal jihad ya. Maksudnya pahalanya mencari harta halal, bekerja yang halal itu dapat pahala seperti jihad ya. Perjuangan jihad fisabilillah. Makanya kamu harus belajar ya, bagaimana caranya supaya kamu bisa bekerja yang halal. Itu pasti ada. Halal itu pasti ada. Jangan cari yang haram. Jangan kamu malas. Orang ini jadi malas kemudian miskin, ya kemudian nyolong. Penyakitnya manusia ini ya malas itu. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita berdoa minta dijauhkan dari malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, jauhkan saya dari lemah dan malas. Lemah ya meneng gak gelem nandang gawe, tulinan handphone. Ini penyakit. Malas dan lemah ini penyakit. Jadi kita harus melatih diri kita supaya jangan malas. Yo gelem nandang gawe opo sing bisa. Kalau kamu mau berusaha pasti ada. Di samping ikhtiar batin, jangan lupa orang ini banyak yang hanya sibuk mikir ikhtiar lahir. Maksudnya ikhtiar lahir ya hanya sibuk bekerja, tapi tidak sibuk dengan faktor rezeki. Ini loh penting deh. Faktor rezeki itu ya doa. Faktor rezeki itu apa yang datang dari Gusti Allah. Walaupun kamu sudah bekerja keras, macul, becak, dan lain-lain, kalau rezekinya belum dikeluarkan ya susah. Makanya usaha ini harus dohir batin. Dohir batin. Di sini kamu sudah diijazahi surat Waqiah umpamanya, sholawat nariyah, itu harus kamu jalankan. Jangan hanya ngandalkan akal. Kita ini akal ini terbatas ya. Tapi harus kita itu berpikir, ya opo minta pada Gusti Allah yang menciptakan rezeki. Ini kudu ya. Kamu harus punya kemauan itu. Kerja secara lahir ya nang pasar, ya nang endi. Tapi batin jangan lupa istiqomahkan. Apa itu surat Waqiah, apa itu sholat nariyah, apa itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Faktor-faktor rohani ini penting, tidak kalah penting. Kalau kamu cuma ikhtiar zahir saja, banyak kesulitannya. Tapi kalau kamu ikhtiar ini lahir batin, yo nyambut gawe, yo wiritan, yo tirakat. Ini sudah terbukti. Saya sendiri merasa apa yang saya dapat ini ya bukan karena pinter. Orang pinter banyak dan lebih banyak saya kira.
Tapi ya berkah. Saya percaya berkah. Apa yang kita dapat ini berkah. Berkah orang tua, berkah guru, itu yang membuat kita mudah. Kalau cuma akal gak nutut ya, saya merasa apa yang saya dapat ini bukan karena kepintaran. Kepintaran itu tidak banyak yang bisa dilakukan. Banyak orang pinter nganggur, banyak. Orang berbakat nganggur banyak sekali. Rezekinya nggak ada. Makanya yang harus kamu perhatikan, faktor rezeki itu ya faktor berkah, faktor takdir. Berkah itu didapat dari mana? Ya dari khidmah. Kita itu berkhidmah di pondok, berkhidmah pada umat, berkhidmah, itu yang menyebabkan berkah. Jadi yang datang dari Allah dengan cara yang ditentukan Allah. Kalau yang kita usahakan akal ini seringkali gagal. Udah kita hitung-hitung akan rugi, kita ini kalah ya. Tapi kalau Allah yang memberi, ini jauh lebih hebat ya. Makanya jangan hanya ikhtiar lahir, jangan lupa ikhtiar batin. Ikhtiar batin ya dalam bentuk doa, sergap ibadah dan seterusnya ya. Termasuk yang paling penting ya surat Waqiah itu. Itu yang saya rasa betul-betul berkah. Pokoknya kalau kita ini waqiahnya nggak putus-putus, insya Allah rezekinya nggak putus-putus ya. Yang beri rezeki itu Gusti Allah. Caranya manusia bisa ya, tapi rezekinya Allah ya. Muga-muga diparingi gampang rezeki oleh Allah. Amin Allahumma amin. Barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera kok di channel kunci? Iya ada. Ini pasti.